Meskipun hadis menyebutkan bahwa 124.000 nabi diutus, hanya 25 dari mereka yang namanya disebut dalam Al-Quran. Kita memiliki sedikit pengetahuan tentang nabi-nabi ini dari Al-Quran, hadis, dan bahkan dari kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Namun, banyak orang tidak tahu tentang bangsa-bangsa tempat mereka diutus, wilayah tempat mereka tinggal, dan di mana tempat-tempat itu sekarang. Dalam video ini, kita akan melakukan perjalanan singkat namun edukatif tentang siapa 25 nabi yang disebut dalam Al-Quran ini, kemana mereka diutus, dan di mana negeri-negeri itu sekarang di dunia saat ini. Mereka adalah manusia sama seperti kita. Mereka punya keluarga, mereka punya keinginan, tetapi mereka mendedikasikan hidup mereka untuk misi mereka. Tugas mereka adalah untuk membimbing umat manusia kembali ke jalan tauhid, menyembah Allah yang Maha Esa, dan menegakkan keadilan. Meskipun mereka maksum, terjaga dari dosa besar, mereka mengalami kesulitan, kesedihan, dan tantangan dalam menjalankan amanah tersebut. Allah menyebut nama mereka dalam Al-Quran, damai sejahtera atas mereka semua. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe channel kami dan sukai video ini, agar kami dapat menjangkau lebih banyak orang. Adam alaihissalam, manusia pertama dan nabi pertama diciptakan atas perintah Allah dari berbagai jenis tanah. Para malaikat mencampur tanah ini dengan air dan membentuknya. Setelah menunggu selama 40 tahun, tanah liat itu mengeras dan menjadi seperti lumpur kering. Salaul. Pada hari ke-10 Muharram, yang merupakan hari Jumat, Allah memberinya jiwa dan mengajarinya pengetahuan tentang segala sesuatu. Atas perintah Allah, para malaikat bersujud kepada Adam. Tapi iblis menjadi sombong dan menolak. Dia kemudian diusir dari surga. Adam menikahi Hawa yang diciptakan di surga dan mereka tinggal di sana bersama untuk sementara waktu. Namun, karena mereka makan dari pohon terlarang, mereka diturunkan ke bumi. Adam menyadari kesalahannya dan bertaubat dengan tulus. Allah menerima taubatnya. Taubat ini menjadi contoh pertama bagi umat manusia tentang pentingnya penyesalan yang tulus dan rahmat Allah yang tak terbatas. Allah menunjuk Adam sebagai khalifah, perwakilan, di bumi. Setelah terpisah dari Hawa selama bertahun-tahun, mereka bertemu lagi di Arafat dan membangun Ka'bah. Adam alaihissalam dipilih sebagai nabi. Dia diberi sebuah kitab kecil berisi 10 halaman. Dia mengajar orang-orang tentang iman, ibadah, dan pengetahuan. Mereka tinggal di kota-kota dan bekerja dengan kerajinan dan keterampilan. Sebuah peristiwa tragis terjadi antara putra-putra Adam, Habil dan Kabil. Kabil didorong oleh kecemburuan, membunuh saudaranya Habil. Dosa ini, yang lahir dari iri hati dan kesombongan, menjadi peringatan abadi tentang bahaya mengikuti hawa nafsu dan menjadi pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Kemanusiaan berlanjut melalui anak-anak dari kedua bersaudara itu. Menurut beberapa riwayat, Adam alaihissalam hidup lama sekitar 960 tahun. Meskipun ibadah dan ajaran ilahi berlanjut di antara anak-anak dan cucu-cucunya setelah kematiannya. Seiring waktu, beberapa orang mulai tersesat. Ini nantinya akan mengarah pada kedatangan nabi-nabi baru. Kisah Adam alaihissalam adalah cerminan dari seluruh perjalanan umat manusia. Penciptaan, ujian, kesalahan, pertobatan, dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Dikatakan bahwa makamnya ada di Yerusalem, Mina, atau Arafat. Hadis menyebutkan bahwa tingginya antara 30 dan 40 meter. Idris alaihissalam. Idris alaihissalam adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Menurut riwayat, ia memiliki banyak kualitas istimewa. Dia adalah keturunan generasi kelima Adam alaihissalam. Allah memberinya 30 suhuf, lembaran kitab suci kecil, dan mengajarinya banyak ilmu. Sebelum dia, orang memakai kulit binatang atau dedaunan. Dia mengajar orang cara menjahit pakaian dan membangun kota. Dia tahu 72 bahasa dan mengajak setiap komunitas ke agama yang benar dengan bahasa mereka sendiri. Idris adalah orang pertama yang menulis, menggunakan pena, dan mengajarkan ilmu.
Dia adalah pelopor peradaban, memperkenalkan dasar-dasar matematika dan astronomi kepada manusia. Dia juga mempelajari bintang-bintang dan pergerakan langit. Karena itu, ia dikenal sebagai Nabi Ilmu dan Seni. Kontribusinya menunjukkan bahwa Islam menghargai pencarian pengetahuan dan pengembangan keterampilan untuk kemajuan umat manusia. Dia bermigrasi dari Babilonia ke Mesir dan tinggal di sana selama bertahun-tahun menyeru orang-orang ke agama yang benar. Dalam surah Al-Anbiya ayat 85, dia disebut sebagai salah satu orang yang sabar, soleh dan jujur. Al-Quran mengatakan, kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Banyak ulama Islam percaya bahwa dia dibawa ke surga tanpa mengalami kematian. Beberapa riwayat mengatakan dia berada di tingkat keempat langit. Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam diutus sebagai nabi setelah Idris alaihi salam. Sejarawan Islam mengatakan dia diutus ke wilayah Mosul di Irak. Kaumnya adalah penyembah berhala dari Mesopotamia. Saat itu, orang mulai menyembah berhala dan dosa-dosa seperti ketidakadilan dan amoralitas menjadi umum. Nuh alaihi salam diberi kenabian pada usia 50 tahun. Dia mengajak kaumnya untuk percaya kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala selama 950 tahun. Tetapi hanya sejumlah kecil orang yang percaya padanya. Sebagian besar kaumnya menolaknya, mengejeknya, dan memperlakukannya dengan buruk. Kesabarannya selama 9,5 abad dalam menghadapi penolakan adalah salah satu contoh keteguhan hati terbesar dalam sejarah kenabian. Ketika dia menyadari bahwa mereka tidak akan pernah percaya, dia berdoa kepada Allah. Kemudian Allah memberitahunya tentang banjir besar yang akan datang. Atas perintah Allah, dia membangun sebuah kapal besar. Dia membawa orang-orang beriman dan sepasang dari setiap hewan. Ini adalah perintah ilahi untuk menjaga kelestarian kehidupan di bumi setelah bencana yang akan datang. Kemudian banjir besar dimulai. Hujan deras turun dari langit, air menyembur dari bumi, dan semua orang yang tidak percaya tenggelam. Banjir berlangsung selama 6 bulan, dan kapal akhirnya berhenti di Gunung Judi. Salah satu putra Nuh sendiri tidak naik kapal dan tenggelam dalam air. Nuh alaihissalam memiliki 3 putra, Sam, Ham, dan Yafid, yang menjadi nenek moyang semua orang. Menurut sejarawan Islam, keturunan Sam termasuk Arab, Yahudi, Assyria, Babilonia, Persia, Suryani, dan Aram keturunan Ham, termasuk orang-orang Afrika, Mesir, dan Ethiopia. Keturunan Yafid termasuk Turki, Yunani, Rusia, Mongol, Cina, India, dan Eropa. Garis keturunan ini dijelaskan dalam karya-karya ulama seperti Ibnu Katsir, Tabari, Ibnu Khaldun, dan sejarawan serta komentator Islam klasik lainnya. Karena alasan ini, Nuh alaihissalam dikenal sebagai Adam kedua, karena dari keturunannya lah peradaban manusia dimulai kembali, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dia hidup lama dan meninggal pada usia 1000 tahun. Al-Quran menyebutnya dalam banyak ayat dan menggambarkannya sebagai hamba Allah yang sangat bersyukur. Hud alaihissalam. Hud alaihissalam berasal dari keturunan Sam, putra Nuh alaihissalam. Dia diutus kepada kaum Ad di Yaman. Kaum Ad mencari nafkah melalui perdagangan. Seiring waktu, mereka menjadi kaya dan berkuasa. Mereka membangun gedung-gedung tinggi sebagai simbol kesombongan dan kekuatan mereka. Mereka berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Mereka juga menjadi korup dan mulai menyembah berhala. Mereka melakukan ketidakadilan, berperilaku sombong, dan curang dalam perdagangan hanya untuk kekayaan lebih. Hud alaihissalam memanggil mereka untuk percaya kepada Allah, tetapi mereka menyangkalnya. Allah memperingatkan mereka terlebih dahulu dengan kekeringan dan kelaparan. Kemudian Dia mengirim angin kencang yang membakar, yang menghancurkan mereka. Angin itu berlangsung selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut, mencabut mereka seperti akar pohon yang tumbang. Hanya Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman padanya yang diselamatkan.
Hud alaihissalam kemudian menetap di Mekah dan wafat di sana. Kisah ini diceritakan di banyak bagian Al-Quran. Salih alaihissalam. Salih alaihissalam diutus sebagai nabi kepada kaum Samud. Kaum Samud adalah penyembah berhala. Mereka maju dalam teknologi dan arsitektur, mengukir rumah di dalam gunung dan membangun kota-kota yang kuat. Lihat surah Al-A'raf, ayat 74. Mereka tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Madain Salih di Arab Saudi. Salih mengajak mereka untuk percaya kepada Allah. Mereka berkata kepadanya, "Jika kamu mengeluarkan unta betina yang hamil dari batu ini di depan mata kami akan mempercayaimu." Salih berdoa kepada Allah, dan sebagai mujizat, seekor unta betina besar keluar dari batu di depan semua orang. Unta ini adalah tanda yang jelas dari Allah. Susunya begitu melimpah, sehingga seluruh orang bisa minum tanpa kekurangan. Tetapi para pemimpin suku berkata, jika unta ini tetap ada, pengaruh Salih akan tumbuh, dan orang-orang tidak akan lagi mendengarkan kita. Mereka membuat rencana rahasia dan membunuh unta itu pada malam hari. Ini bukan hanya membunuh seekor hewan, itu menghancurkan tanda dari Allah. Membunuh unta itu adalah puncak pembangkangan mereka. Sebuah tindakan menantang Allah secara terbuka setelah bukti yang begitu jelas. Setelah itu, mereka diberi peringatan 3 hari. Selama waktu ini, Salih dan orang-orang beriman meninggalkan kota. Pada hari ketiga, suara keras dan guncangan hebat dari bumi menghancurkan kaum Tsamud. Rumah-rumah yang mereka pahat di gunung dengan bangga tidak mampu melindungi mereka sedikit pun dari azab Allah. Hanya sekelompok kecil orang beriman sejati yang selamat. Kehancuran Tsamud disebutkan dalam Al-Quran sebagai pelajaran. Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari 5 nabi besar dalam Islam. Dia diutus kepada orang-orang Kasdim, Kaldani, yang merupakan penyembah berhala. Dia membela keyakinan pada tauhid, keesaan Allah. Saat kaumnya pergi merayakan festival, Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala, kecuali yang terbesar, dan dia menggantungkan kapak di lehernya. Ketika mereka kembali, mereka menanyainya. Ibrahim berkata, "Mungkin yang besar melakukannya. Tanyakan padanya apakah dia bisa berbicara." Dia mengalahkan mereka dengan kebijaksanaan. Argumen logisnya membungkam mereka, menunjukkan betapa tidak berdayanya sembahan mereka. Mereka tidak punya jawaban. Tapi tetap saja, mereka menyalahkan api besar dan melemparkannya ke dalamnya. Atas kehendak Allah, api tidak membakarnya, dan dia keluar dengan selamat. Mukjizat ini menunjukkan perlindungan mutlak Allah bagi mereka yang teguh dalam tauhid, bahkan dalam menghadapi bahaya yang paling mematikan. Setelah ini, kaumnya menolaknya. Atas perintah Allah, dia hijrah. Dia berpergian dengan istrinya Sarah ke Mesir dan kemudian ke Palestina. Di Mesir, ia menikahi Hajar sebagai istri keduanya. Setelah bertahun-tahun tanpa anak, Ibrahim memiliki seorang putra, Ismail, dari Hajar, dan kemudian putra lainnya, Ishak, dari Sarah. Ismail menjadi nenek moyang orang Arab dan Nabi Muhammad SAW. Ishak menjadi nenek moyang orang Yahudi dan para nabi dari Bani Israel. Jadi sebenarnya, Yahudi dan Arab adalah saudara, tetapi orang Yahudi melihat orang Arab sebagai saudara tiri dan mengecualikan mereka yang mengarah ke perebutan kekuasaan. Ibrahim dan putranya Ismail membangun Ka'bah atas perintah Allah. Ka'bah menjadi pusat ibadah. Mereka juga melakukan haji dan mengajarkannya kepada orang-orang. Allah menunjukkan Ibrahim mimpi untuk mengorbankan putranya Ismail. Ismail berkata, "Ayah, lakukan seperti yang diperintahkan kepadamu." Ini menunjukkan tingkat ketakwaan dan kepasrahan yang luar biasa dari seorang putra kepada ayahnya, dan yang lebih penting, kepada perintah Allah. Ketika dia meletakkan pisau di leher putranya, Allah menghentikannya dan berkata, "Oh, Ibrahim,
kamu telah memenuhi mimpimu. Kami telah menyelesaikan ujian yang jelas ini. Kemudian, Allah mengirim seekor hewan besar untuk dikorbankan sebagai gantinya. Sebagai Muslim, kita melanjutkan tradisi ini dengan merayakan Idul Adha, seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ibrahim alaihissalam meninggal di Hebron pada usia 175 tahun. Lut alaihissalam. Lut alaihissalam adalah keponakan Ibrahim alaihissalam. Setelah mereka hijrah bersama dari Babilonia ke Syam, Suriah Raya, Lut diutus sebagai nabi kepada kaum Sodom. Wilayah ini berada di sekitar Yordania dan Laut Mati saat ini. Peristiwa itu terjadi beberapa abad setelah banjir Nuh alaihissalam, sekitar 2000 SM, selama kebangkitan peradaban Mesopotamia. Sebagai mujizat, Lut membuat hujan turun dari langit yang cerah dan berbicara dengan batu. Mujizat ini membuktikan kepada kaumnya bahwa dia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Sodom menyembah berhala dan melakukan jenis hubungan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya, tindakan homoseksual. Namun, tindakan ini bukan hanya dosa pribadi. Mereka dipaksakan pada orang lain. Mereka akan menyerang anak laki-laki muda dan memperbudak mereka. Pria kaya akan memperlakukan pria muda sebagai properti. Mereka bahkan memblokir jalan dan menculik pelancong pria untuk melecehkan mereka. Ini bukan hanya dosa individu. Itu telah menjadi sistem penindasan yang terorganisir. Kehancuran moral mereka begitu total, sehingga mereka tidak lagi memiliki rasa malu melakukan kejahatan mereka secara terbuka dan menantang. Al-Quran menggambarkan perilaku mereka seperti ini. Kamu mendekati pria, memblokir jalan, dan melakukan tindakan memalukan dalam pertemuanmu. Surah Al-Ankabut 29. Lut alaihissalam mengajak mereka ke jalan yang benar, tetapi mereka menolak dan menjadi lebih agresif. Mereka bahkan mengancam akan mengusir Lut dan keluarganya dari kota. Suatu hari, 3 orang asing datang dari langit. Mereka muncul sebagai pemuda tampan dan tinggal di rumah Lut sebagai tamu. Orang-orang kota berkumpul dan menuntut untuk mengambil tamu-tamu ini dengan paksa. Mereka menyuruh Lut meninggalkan kota pada malam hari bersama orang-orang beriman. Malam itu, Lut dan beberapa orang beriman melarikan diri. Menjelang pagi, kota itu dijungkir balikkan. Batu menghujani dari langit dan orang-orang yang rusak itu benar-benar hancur. Menurut Islam, mereka tidak dihancurkan hanya karena mempraktekkan tindakan homoseksual. Mereka dihukum karena mereka memaksakan gaya hidup ini pada masyarakat, menculik yang lemah, dan menormalkan serangan kelompok. Hukuman itu bukan hanya karena dosa individu, tetapi karena runtuhnya tatanan sosial, penolakan terhadap bimbingan, dan agresi terbuka terhadap utusan Allah. Kisah 3 pemuda tampan diceritakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan alasan tepat ini. Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam adalah putra tertua Ibrahim alaihissalam dan salah satu kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Hajar. Atas perintah Allah, Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Mekah yang tandus dan tidak berpenghuni, lalu kembali ke Palestina. Ini adalah ujian berat atas kepasrahan mereka. Saat Hajar berlari antara Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air bagi Ismail yang kehausan, air Zam-Zam secara ajaib memancar dari tanah di dekat kaki Ismail. Peristiwa ini menjadi asal muasal sumur Zam-Zam dan ritual sa'i dalam ibadah haji. Seiring Ismail tumbuh dewasa, ia diutus sebagai nabi kepada suku Jurhum yang menetap di Mekah, tertarik oleh sumber air Zam-Zam. Dia mengajari mereka agama Allah, memanggil orang untuk beribadah, dan menunjukkan kepada mereka cara sholat dan memberi zakat. Bersama ayahnya, Ibrahim, ia meninggikan fondasi Ka'bah, menjadikannya pusat tauhid. Ia juga dikenal karena keahliannya dalam memanah dan menunggang kuda. Disebutkan dalam kitab-kitab hadis bahwa Ismail alaihissalam adalah orang yang pertama fasih dan menghidupkan
kembali bahasa Arab murni di wilayah tersebut. Mukjizatnya termasuk membuat buah tumbuh di pohon berduri dan menyebabkan domba memberi susu. Dia meninggal di Mekah dan dimakamkan di samping Ka'bah di area yang dikenal sebagai Hijr Ismail. Ishak alaihi salam. Ishak alaihi salam adalah putra kedua Ibrahim dan ibunya adalah Sarah. Dia diutus sebagai nabi kepada orang-orang Kanaan, tanah Palestina saat ini. Dia mengunjungi Mekah bersama saudaranya Ismail dan kemudian menyebarkan agama ayahnya. Al-Quran menggambarkan Ishak sebagai hamba yang baik, soleh, jujur dan taat kepada Allah. Dia juga ayah dari Yakub, yang juga seorang nabi. Melalui garis keturunan Ishak inilah, lahir banyak nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel, melanjutkan warisan tauhid kakek mereka, Ibrahim. Mujizatnya termasuk hewan bersaksi atas kenabiannya, gunung bergerak melalui doanya, dan menghidupkan kembali hewan mati. Dia meninggal pada usia 120 tahun di Palestina. Makamnya berada di kota Hebron, tempat ayahnya Ibrahim alaihi salam juga dimakamkan. Yakub alaihi salam. Yakub alaihi salam adalah cucu Ibrahim alaihi salam dan putra Ishak alaihi salam. Gelarnya adalah Israel. Itulah sebabnya keturunannya disebut Bani Israel, anak-anak Israel. Dia memiliki 12 putra dan dari mereka muncullah suku-suku Israel. Dia diutus sebagai nabi ke tanah Kanaan dan mengajak orang untuk percaya kepada Allah. Karena cintanya yang mendalam pada putranya Yusuf, putra-putranya yang lain menjadi cemburu, sebuah ujian yang harus ditanggung Yakub. Kehilangan Yusuf dan kemudian Bunyamin mengujinya hingga batas kemanusiaan, namun ia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Al-Quran memperkenalkan Yakub sebagai salah satu nabi yang paling sabar. Ketika dia kehilangan putranya, dia tidak mengeluh, tetapi berkata, "Aku hanya mengungkapkan kesedihan dan kesedihanku kepada Allah." Surah Yusuf 86. Dia mengajarkan bahwa kesedihan itu manusiawi, tetapi mengadu dan berkeluh kesah hanya pantas ditujukan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Di ranjang kematiannya, dia bertanya kepada putra-putranya, "Siapa yang akan kamu sembah setelah aku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa." Yakub alaihissalam meninggal di Mesir, tetapi sesuai wasiatnya, ia dibawa ke Palestina dan dimakamkan di sebelah ayahnya, Ishak. Yusuf alaihissalam adalah putra Yakub alaihissalam dan diutus sebagai nabi kepada orang-orang Mesir. Dia kehilangan ibunya di usia muda dan dibesarkan dengan cinta kasih yang besar oleh ayahnya. Saat masih anak-anak, ia bermimpi dan memberitahu ayahnya, "Ayahku sayang, aku melihat dalam mimpiku 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku." Surah Yusuf ayat 4. Mimpi ini adalah pertanda bahwa ia suatu hari akan menjadi nabi dan diberi pangkat tinggi. Karakter baik Yusuf dan cinta mendalam ayahnya padanya membuat saudara-saudaranya cemburu. Karena iri hati, mereka melemparkannya ke dalam sumur. Sebuah karavan yang lewat menemukannya dan menjualnya sebagai budak di Mesir. Menteri utama, Aziz Mesir, membelinya dan membesarkannya di rumahnya. Semua orang mengagumi Yusuf karena ketampanan, kejujuran dan kesuciannya. Ketika Yusuf tumbuh dewasa, istri menteri, Zulaikha, mencoba menggodanya, tapi Yusuf melindungi kehormatannya dan melarikan diri. Meskipun kebenaran menjadi diketahui, dia masih dipenjara secara tidak adil untuk sementara waktu. Bahkan di penjara, Yusuf memberitakan tauhid, keesaan Allah. Dia mengajarkan moral dan refleksi kepada para tahanan. Dia menafsirkan mimpi 2 narapidana. Salah satunya kemudian pergi untuk melayani raja. Tahun-tahun berlalu, dan raja bermimpi aneh yang tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun.
Kemudian mereka ingat Yusuf yang menjelaskannya. Akan ada 7 tahun kelimbahan, diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Surat Yusuf 47. Karena interpretasinya yang benar, Mesir bersiap untuk kelaparan, dan Yusuf diangkat menjadi penanggung jawab perbendaharaan negara. Karena kelaparan, saudara-saudaranya datang ke Mesir. Yusuf mengenali mereka dan menahan saudaranya Bunyamin dengannya melalui rencana yang cerdas. Kemudian dia mengungkapkan identitas aslinya, membawa seluruh keluarganya ke Mesir dan menyembuhkan kebutaan ayahnya. Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, meskipun mereka telah menganiayainya. Dia mengatakan kepada mereka, "Tidak ada celaan atas kamu hari ini. Semoga Allah mengampuni kamu." Surat Yusuf 92. Ini adalah salah satu contoh pengampunan paling kuat dalam Al-Quran. Setelah bersatu kembali dengan keluarganya dan mencapai posisi tertinggi di Mesir, Yusuf masih rindu untuk kembali kepada Allah. Ini menunjukkan betapa tinggi pangkat spiritualnya. Doa tulusnya dicatat dalam Al-Quran. "Tuhanku, Engkau telah memberiku kekuasaan dan mengajariku tafsir peristiwa. Pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia ini dan di akhirat. Biarkan aku mati sebagai seorang muslim dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh." Syuaib alaihissalam. Syuaib alaihissalam diutus sebagai nabi kepada kaum Madian dan kaum Aikah. Madian terletak di antara Yordania dan barat laut Arab Saudi saat ini. Karena pidatonya yang manis dan efektif, ia dikenal sebagai orator para nabi. Umatnya menyembah berhala dan terlibat dalam perdagangan. Tetapi kebanyakan dari mereka sibuk dengan dosa-dosa seperti curang dalam takaran, timbangan yang tidak adil, memungut bunga atau riba, dan penipuan. Dia memanggil mereka untuk tauhid, keyakinan pada keesaan Allah, dan keadilan. Dia berkata, "Berikan takaran dan timbangan penuh dengan keadilan, dan jangan mengurangi barang-barang orang. Jangan menyebarkan kerusakan di bumi." Surah Al-A'raf 85. Tapi kaumnya mengejeknya dan berkata, "Oh Syuaib, apakah kamu menyuruh kami meninggalkan agama nenek moyang kami, atau tidak melakukan apa yang kami inginkan dengan kekayaan kami?" Surah Al-Hud ayat 87. Syuaib alaihissalam memperingatkan mereka bahwa hukuman Allah akan datang dalam 3 hari. Kemudian gempa bumi menimpa mereka, dan mereka ditemukan tewas di rumah mereka, jatuh berlutut. Surah Al-Hud ayat 94. Orang-orang Aikah juga pedagang dan menunjukkan perilaku korup yang sama dengan orang-orang Madian. Namun, hukuman mereka berbeda. Hari-hari panas ekstrim menyusul, kemudian langit menjadi gelap dan tampak seperti naungan sejuk akan datang. Tetapi dari naungan itu, datang hukuman yang menyakitkan. Api yang membakar datang dari langit, dan mereka semua hancur. Syuaib alaihissalam kemudian kembali ke Madian bersama orang-orang beriman. Dia juga bertemu Musa alaihissalam yang menikahi salah satu putrinya. Menurut riwayat, Syuaib alaihissalam hidup selama 242 tahun. Saat ini, ada sebuah kuil di Yordania di tempat bernama Wadi Syuaib. Ayub alaihissalam diutus sebagai nabi kepada Bani Israel. Dia sangat kaya, dermawan, soleh, dan bersyukur kepada Allah. Allah mengujinya dengan berkah dan cobaan berat. Dia pertama kali kehilangan kekayaannya, kemudian anak-anaknya, dan akhirnya kesehatannya. Tubuhnya penuh dengan luka yang menyakitkan. Hanya istrinya yang tinggal bersamanya dan merawatnya dengan sabar. Meskipun ada bisikan setan, dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Dia tidak pernah mengeluh. Dia hanya membagikan rasa sakitnya kepada Allah dan menunjukkan kesabaran. Ketika Allah melihat kesabarannya yang kuat, dia menerima doanya. Setelah 7 tahun sakit, Allah menyuruhnya untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Mata air muncul. Dia minum dan mandi dengannya, dan sembuh. Allah mengembalikan kekayaan dan anak-anaknya. Riwayat yang kuat mengatakan bahwa Ayub alaihissalam tinggal di wilayah dekat Şanlıurfa di Turki saat ini. Dalam Al-Quran, kesabarannya dipuji. Setelah ujiannya, ia hidup bertahun-tahun lagi dalam kesehatan. Kisahnya mengajari kita untuk tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah dan terus beribadah dengan kesabaran dan kepercayaan, bahkan di saat-saat tersulit. Zulkifli.
alaihissalam. Zulkifli alaihissalam adalah salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dia adalah sepupu Elyasa alaihissalam. Dan setelah kematiannya, Zulkifli terus menyampaikan agama Musa alaihissalam kepada orang-orang. Dia dikenal karena kesabarannya dalam beribadah, ketenangannya dalam mengambil keputusan, dan keadilannya. Itulah sebabnya dia diberi gelar Zulkifli, orang yang bertanggung jawab. Meskipun ada tipu daya dan ujian setan, dia tidak pernah gagal dalam tugasnya. Allah memberinya kenabian, dan dia mengajari orang-orang hukum Taurat. Dia wafat di wilayah Syam, Suriah Raya. Zulkifli alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya dan surah Shad. Musa alaihissalam. Musa alaihissalam adalah salah satu nabi terbesar, salah satu nabi ulul azmi yang diutus kepada Bani Israel. Dia lahir pada saat Bani Israel diperbudak di Mesir. Firaun pada waktu itu diperingatkan bahwa seorang anak dari Bani Israel suatu hari akan mengancam tahtanya. Jadi dia memerintahkan semua anak laki-laki yang baru lahir dari komunitas itu untuk dibunuh. Allah mengilhami ibu Musa, "Susuilah dia, dan ketika kamu khawatir padanya, letakkan dia di sungai. Jangan takut atau bersedih. Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah satu nabi." Surah Al-Qasas 28 ayat 7, bayi itu ditempatkan di sungai Nil dan ditemukan oleh istri Fir'aun, Asiyah, yang membawanya ke istana. Kemudian ibu kandungnya dibawa ke istana sebagai perawatnya, seperti yang telah dijanjikan Allah. Musa alaihissalam tumbuh di istana Fir'aun. Setelah secara tidak sengaja membunuh seorang pria Mesir, dia melarikan diri ke Madian, di mana dia menikahi putri Nabi Syuaib. Allah memberi Musa kenabian di Gunung Tur. Dia diperintahkan untuk pergi ke Fir'aun dan menuntut agar dia membebaskan Bani Israel dan percaya kepada Allah. Sebagai mukjizat, tongkatnya akan berubah menjadi ular, dan ketika dia meletakkan tangannya di dadanya, itu akan keluar cerah dan bersinar. Dengan tanda-tanda ini, dia pergi ke Fir'aun. Fir'aun menolak pesan itu dan menantang Musa, menyebut dirinya Tuhan. Dia menuduh Musa sihir dan mengumpulkan semua penyihirnya untuk mengalahkannya di depan umum. Tetapi ketika Musa melemparkan tongkatnya dan itu menjadi ular raksasa yang menelan semua tipuan palsu mereka, para penyihir terkejut. Mereka langsung percaya kepada Allah, tetapi Fir'aun membunuh mereka. Allah kemudian memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Fir'aun mengejar mereka dengan pasukan besar. Ketika mereka sampai di laut, Musa berkata, "Tuhanku bersamaku, Dia akan membimbingku." Bani Israel menyeberangi dengan selamat, dan ketika pasukan Fir'aun mengikuti, laut menutup dan mereka tenggelam. Allah berkata, "Hari ini kami akan melestarikan tubuhmu, sehingga kamu bisa menjadi tanda bagi orang-orang yang datang setelahmu." Musa kemudian dipanggil ke Gunung Tur lagi, di mana dia menerima wahyu. Allah memberinya Taurat, tetapi ketika dia pergi, umatnya yang dipimpin oleh Samiri membuat patung anak sapi emas dari perhiasan mereka dan mulai menyembahnya. Ketika Musa kembali dan melihat ini, dia menjadi sangat marah dan berdoa kepada Allah. Kemudian, Samiri menghadapi hukuman yang mengerikan dan orang-orang bertaubat. Sepanjang hidupnya, Musa mengajari Bani Israel perintah-perintah Allah. Dia menunjukkan kesabaran besar dengan keluhan terus-menerus dan ketidakbersyukuran mereka. Dia ingin memasuki tanah suci, tetapi Allah tidak mengizinkannya. Mereka dilarang masuk selama 40 tahun. Musa wafat di padang pasir. Al-Quran tidak menyebutkan tempat pasti makamnya. Hadis mengatakan tubuhnya dipindahkan dekat dengan Baitul Maqdis, Yerusalem. Harun alaihissalam. Harun alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel dan saudara laki-laki Musa alaihissalam. Dia memiliki hati yang lembut, berbicara dengan jelas, dan menjelaskan hal-hal dengan kebijaksanaan, bahkan lebih baik daripada Musa dalam berbicara. Dia lahir di Mesir dan tumbuh di bawah penindasan Fir'aun. Ketika Musa alaihissalam menerima kenabian, Harun juga dipilih sebagai nabi dan pergi bersamanya ke Fir'aun untuk memberitakan agama yang benar. Setelah mereka meninggalkan Mesir bersama Bani Israel dan menyeberangi Laut Merah, Musa pergi ke Gunung Tur. Selama waktu itu, Harun memimpin orang-orang. Namun,
Orang-orang disesatkan oleh Samiri dan mulai menyembah patung anak sapi emas. Meskipun Harun memperingatkan mereka, dia tidak bisa menghentikan mereka sepenuhnya. Dia tinggal bersama kaumnya di padang guruntih selama bertahun-tahun dan wafat sebelum Musa. Dikatakan bahwa ia dimakamkan di gunung yang dikenal sebagai Jabal Harun. Daud alaihi salam. Daud alaihi salam adalah seorang nabi dan raja yang diutus kepada Bani Israel. Dia berasal dari keluarga Yakub alaihi salam dan ayah dari Sulaiman alaihi salam. Dia lahir, hidup, dan wafat di Yerusalem. Dia diberi kitab Zabur dan memiliki suara yang sangat indah dan kuat. Dia berperang di pasukan Talut dan membunuh Jalut. Dia memerintah dengan keadilan, menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota dan menaklukkan banyak negeri. Salah satu mukjizatnya adalah membentuk besi tanpa api. Dia biasa berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Dia disebutkan di banyak bagian Al-Quran. Sulaiman alaihi salam. Allah memberinya pengetahuan besar, kekuatan unik, dan kerajaan yang luas. Al-Quran menggambarkannya sebagai penguasa yang adil dan seorang nabi yang bisa memerintahkan angin dan berkomunikasi dengan hewan dan jin. Dia lahir di dekat Yerusalem. Angin dan hewan berada di bawah komandonya. Dia memerintah dengan kebijaksanaan, menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Aqsa yang dimulai oleh Daud dan mendukung ilmu pengetahuan dan seni. Jin bekerja untuknya, membangun istana, kastil, dan patung, menyelam di laut untuk membawa mutiara, dan melayani di kerajaannya. Burung hudhud memberitahunya bahwa orang-orang Sabah termasuk Ratu Balkis menyembah matahari. Sulaiman mengundangnya ke Islam. Ketika Balkis datang ke istananya, dia telah membawa singgasananya secara instan, dengan bantuan jin atau orang berilmu. Setelah melihat keajaiban di istananya, dia berkata, "Tuhanku, aku telah menzalimi diriku sendiri. Sekarang aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Surat An-Naml 44. Sulaiman bepergian dengan angin, memahami bahasa binatang, dan memiliki hewan dan jin di pasukannya. Di akhir hidupnya, dia meninggal sambil bersandar pada tongkatnya, dan tidak ada yang tahu sampai tongkat itu patah dan dia jatuh. Ini menunjukkan kepada jin bahwa mereka tidak tahu yang gaib. Menurut riwayat, ia meninggal di dekat Baitul Maqdis di Yerusalem. Makamnya diyakini berada di daerah itu. Ilyas alaihi salam. Ilyas alaihi salam diutus kepada Bani Israel di wilayah Lebanon saat ini. Menurut beberapa riwayat, dia berasal dari garis keluarga Harun alaihi salam. Orang Israel pada waktu itu menyembah dewa palsu bernama Baal. Ilyas mengajak mereka untuk menyembah Allah saja, tetapi mereka menolaknya. Akibatnya, kelaparan dan bencana dimulai. Kemudian, ketika orang-orang bertobat dan percaya, Ilyas alaihi salam berdoa kepada Allah. Hujan turun dan berkah kembali. Tetapi setelah beberapa waktu, orang-orang tersesat lagi. Mereka kembali ke syirik, amoralitas, dan penyembahan Baal. Ilyas memperingatkan mereka lagi. Tetapi kali ini, penolakan mereka bahkan lebih kuat. Selama periode ini, Ilyas alaihi salam secara ajaib menyembuhkan seorang anak laki-laki yang sakit di sebuah desa bernama Aliyasa. Aliyasa percaya padanya dan kemudian menjadi nabi setelahnya. Menurut riwayat, ketika orang-orang menjadi lebih memberontak, Ilyas alaihi salam mendekati akhir hidupnya. Setelah dia, Aliyasa alaihi salam dipilih sebagai nabi berikutnya. Ilyas alaihi salam disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Dalam Taurat ia dikenal sebagai Elisa. Dia melanjutkan misi Ilyas alaihi salam, memanggil kaumnya untuk percaya kepada Allah dan menyembahnya. Tetapi orang-orang tetap salah arah untuk sementara waktu. Ilyas sabar dan teguh dalam usahanya.
Dia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan nabi yang kuat, menjadi pembimbing spiritual bagi Bani Israel. Akhirnya, untuk sementara waktu, kaumnya kembali ke jalan kebenaran. Dia diberi mujizat seperti menyembuhkan orang sakit dan membuat makanan dan air berlimpah pada saat kelaparan dengan berdoa kepada Allah. Ketika Bani Israel menjadi tidak taat lagi, Allah mengirim bangsa Assyria untuk menghukum mereka. Meskipun Elyasa membantu kaumnya dengan mujizatnya sebelum dia wafat, dia menunjuk Zulkifli alaihissalam sebagai penggantinya atas perintah Allah. Menurut riwayat, Elyasa hidup lama dan wafat dengan tenang. Makamnya dikatakan berada di wilayah Syam atau dekat Aleppo, meskipun lokasi pastinya tidak dikonfirmasi. Yunus alaihissalam. Yunus alaihissalam diutus sebagai nabi ke kota Ninawa, ibu kota Kekaisaran Assyria. Orang-orang Ninawa menyembah berhala. Yunus alaihissalam memberitakan tauhid selama bertahun-tahun, tetapi mereka menyebutnya pembohong dan menolak pesannya. Dia memperingatkan mereka tentang hukuman Allah dan Allah memberi mereka waktu. Berpikir hukuman sudah dekat, Yunus meninggalkan kota dengan marah, percaya itu adalah keputusan yang tepat. Tapi itu adalah kesalahan dalam penilaian. Karena dia belum menerima izin dari Allah, dia naik kapal saat badai hebat. Lot ditarik dan namanya terpilih 3 kali. Dia dianggap sebagai penyebab masalah dan dilemparkan ke laut. Seekor ikan besar menelannya. Di dalam kegelapan ikan, laut, dan malam, dia menyadari kesalahannya dan membuat doa tulus ini. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Surah Al-Anbiya 87. Taubat tulusnya diterima. Ikan membawanya ke pantai dengan selamat dan hidup. Dia dengan cepat kembali ke Ninawa. Sementara itu, orang-orang merasakan hukuman yang akan datang setelah Yunus pergi. Mereka merasa takut dan bertobat bersama-sama, berpaling kepada Allah. Ketika Yunus kembali, mereka menyambutnya dengan gembira dan memperbaharui iman mereka. Mereka menjadi satu-satunya komunitas dalam Al-Quran yang diselamatkan secara keseluruhan setelah mass repentance. Surah Yunus 98. Yunus alaihissalam mengajarkan perintah Allah dan wafat pada usia 83 tahun. Kisahnya diceritakan di berbagai bagian Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan tempat pemakamannya, tetapi riwayat menunjukkan lokasi seperti Mosul, Lebanon, dan Palestina. Ketika Nabi SAW kembali dari Taif merasa sedih, beliau teringat Yunus dan menemukan kenyamanan dalam kisahnya. Pelajaran dari kisahnya, jangan pernah kehilangan harapan, putus asa dilarang. Allah membuka jalan menuju keselamatan kapanpun Dia mau. Sebuah bangsa yang bertaubat bersama dapat diselamatkan bersama. Seperti Adam alaihissalam, Yunus diingat sebagai nabi yang taubatnya diterima. Zakaria alaihissalam. Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dia bekerja sebagai tukang kayu dan melayani di Baitul Maqdis, Yerusalem. Dia mengambil tanggung jawab merawat Maryam, ibu Isa, dan membesarkannya dengan karakter yang baik dan ibadah. Ketika dia melihat perbekalan ajaib, buah-buahan di luar musim, datang padanya di tempat doanya, dia takjub dan membuat doa yang tulus, meminta seorang putra meskipun usianya sudah lanjut dan istrinya mandul. Dia memanggil orang Israel untuk kembali ke Taurat dan menyucikan moral mereka. Allah mengabulkan doanya dan memberkatinya dengan seorang putra, Yahya alaihissalam. Kemudian, ketika orang Israel menolak kelahiran ajaib Isa alaihissalam, mereka mulai memfitnah dan mencoba membunuh orang-orang yang mendukungnya. Zakaria melarikan diri, tetapi akhirnya mati syahid ketika orang-orang Yahudi menebang pohon tempat dia bersembunyi. Kuilnya diyakini berada di Aleppo. Kehidupan dan mukjizatnya dijelaskan dalam berbagai surah Al-Quran. Yahya alaihissalam. Yahya alaihissalam adalah putra Zakaria alaihissalam dan seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dia berdakwah di Palestina, Yerusalem, Damaskus, dan daerah-daerah terdekat di bawah pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dia dianugerahkan sebagai jawaban atas doa Zakaria di usia tua.
Yahya belajar Taurat di usia muda dan menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang. Dia dikenal karena kesuciannya, kezuhudannya, dan pengabdiannya yang mendalam kepada Allah. Ketika Isa alaihissalam menjadi nabi, Yahya juga memanggil orang untuk mengikuti ajaran Injil. Dia dikenal karena keberaniannya berbicara kebenaran kepada penguasa. Karena permintaan seorang ratu, Yahya dipenjara. Dia kemudian mati syahid karena dia tidak menyetujui pernikahan yang tidak sah Raja Herodes. Kisah ini disebutkan dalam sumber-sumber Yahudi dan Islam. Dia meninggal pada usia 34 tahun. Mukjizatnya termasuk batu berbicara dan bintang-bintang terlihat di siang hari. Dia disebutkan dalam surah Ali Imran, Maryam, dan Al-An'am. Menurut pendapat yang paling terkenal, makamnya berada di dalam Masjid Umayyah di Damaskus. Isa alaihi salam adalah salah satu nabi ulul azmi yang diutus kepada Bani Israel. Dia lahir tanpa ayah. Ibunya adalah Maryam, seorang wanita salih dan suci. Al-Quran mengatakan, Allah meniupkan ke dalam Maryam dari rohnya. Dia menjadikannya dan putranya sebagai tanda bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya 91. Jibril alaihissalam datang kepada Maryam dalam wujud seorang pria dan memberinya kabar baik tentang seorang anak dari Allah. Ketika dia terkejut, dikatakan kepadanya, "Ini mudah bagi Tuhanmu. Kami akan menjadikannya tanda bagi orang-orang dan rahmat dari kami." Surah Maryam 21. Maryam pergi ke tempat yang tenang dan melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Saat masih dalam buayan, Isa membela ibunya terhadap tuduhan orang-orang, mengatakan, "Aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Surah Maryam 30. Allah memberi Isa Injil. Dia diutus untuk mengkonfirmasi Taurat dan untuk memperbaiki kepercayaan sesat kaumnya. Dia memiliki 12 murid, Hawariyun, yang mendukungnya dengan erat. Most dari kaumnya menolaknya, meskipun ada mukjizatnya. Beberapa bahkan mengklaim dia adalah putra Allah. Keyakinan yang dianggap syirik, politeisme, dalam Islam. Ide ini diperkenalkan ke dalam kekristenan berabad-abad kemudian melalui pengaruh pendeta Romawi pagan. Sebelum itu, Kekaisaran Romawi menganiaya orang Kristen, tetapi ketika mereka tidak bisa lagi menghentikan penyebarannya, mereka mencoba mengendalikannya, menyebabkan kekristenan menyimpang dari akar monoteistik Ibrahimnya. Al-Quran menanggapi kepercayaan sesat ini dengan ayat, Allah jauh di atas memiliki seorang anak. Ketika dia memutuskan sesuatu, dia hanya berkata, jadilah, dan itu terjadi. Surah Maryam 35. Meskipun Isa alaihi salam menunjukkan banyak mukjizat, sebagian besar Bani Israel masih menolaknya. Mereka berkomplot untuk membunuhnya dan memberitahu tentara Romawi. Tapi Allah tidak membiarkan mereka berhasil. Sebaliknya, Dia mengangkat Isa. Baik sumber Islam maupun Kristen setuju bahwa Isa akan kembali ke bumi menjelang akhir zaman. Isa alaihi salam melakukan mukjizat seperti berbicara dari buayan, menyembuhkan orang sakit, penderita kusta dan orang buta, dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Orang Kristen percaya Isa disalib. Namun, dalam Islam, Isa tidak dibunuh atau disalib. Dia diangkat ke langit dan akan kembali suatu hari untuk melawan Dajjal dan menyatukan orang di bawah Islam. Kembalinya ini akan membuat banyak orang Kristen di Barat menerima Islam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi semua orang dan seluruh alam. Dia lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya adalah Abdullah dan ibunya adalah Aminah. Dia berasal dari suku mulia Quraisy, khususnya dari keluarga Hashim, yang menelusuri kembali ke Ismail alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam. Dia kehilangan ayahnya before birth dan ibunya pada usia 6 tahun. Dia dibesarkan oleh kakeknya, kemudian oleh pamannya, Abu Thalib. Di Mekah, dalam masyarakat yang penuh dengan penyembahan berhala dan konflik kesukuan, dia dikenal sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Dia tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah melakukan dosa apapun. Pada usia 25 tahun, ia menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha yang mengagumi kejujurannya. Pada usia 40 tahun, saat berada di Gua Hira, ia menerima wahyu pertama dari Jibril alaihissalam.
Bacalah Surah Al-Alaq 1. Ini menandai awal kenabiannya. Orang-orang beriman pertama adalah Khadijah, Abu Bakar, Ali, dan Zaid bin Harisah. Orang-orang penyembah berhala di Mekah menolak panggilannya untuk hanya menyembah satu Tuhan. Pesan radikal tentang tauhid dan kesetaraan sosial ini mengancam struktur kekuasaan mereka. Mereka menuduhnya gila, penyair, atau penyihir. Orang-orang beriman disiksa, dia diboikot, dilempari batu, dihina, dan bahkan diancam akan dibunuh. Tahun tersulitnya adalah tahun kesedihan ketika Khadijah, dukungan emosionalnya, dan pamannya, Abu Thalib, dukungan politiknya, wafat. Kemudian datanglah mujizat Isra dan Mi'raj. Dalam satu malam, ia melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem, lalu naik ke 7 langit. Pada usia 53 tahun, ia hijrah ke Madinah dengan izin Allah. Migrasi ini menandai awal kalender Islam, Hijriyah. Di Madinah, ia mendirikan negara Islam pertama dan membuat perjanjian Piagam Madinah dengan suku-suku Yahudi, menciptakan konstitusi untuk masyarakat multi-agama. Allah berfirman, "Sungguh, Allah telah sangat menyukai orang-orang beriman dengan mengutus seorang rasul dari antara mereka sendiri, membacakan ayat-ayatnya, menyucikan mereka, dan mengajari mereka kitab dan hikmah." Beberapa peristiwa besar dalam hidupnya. Pertempuran Badar, 624. Pertempuran Uhud, 625. Pertempuran Khandaq, 627. Perjanjian Hudaybiyah, 628. Pertempuran Khaybar, 628. Penaklukan Mekah, 630, di mana ia memaafkan mantan musuh-musuhnya. Pada usia 63 tahun selama haji terakhirnya, ia berbicara kepada lebih dari 140.000 sahabat dalam khotbah perpisahannya. Ia mengakhiri tradisi balas dendam suku, menegakkan kesucian hidup dan harta, menghormati hak-hak perempuan, dan memanggil umat untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Allah mewahyukan, "Hari ini aku telah menyempurnakan agamamu untukmu." Surah Al-Ma'idah 3. Pada 632, ia wafat di kamar Aisyah radhiyallahu anha dengan kepala bersandar di pangkuannya. Makam mulianya berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah yang dikenal sebagai Raudah Al-Mutahharah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari orang-orang tauhid, penyembahan satu Tuhan, karakter yang baik, keadilan dan kasih sayang. Meskipun dia seorang yatim piatu, dia meninggalkan warisan terbesar, Al-Quran dan Sunnah. Dia berkata, "Akan ada sekelompok umatku yang akan percaya padaku tanpa melihatku. Mereka adalah saudara-saudaraku." Hadis. Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran, kitab yang dikirim dari Allah. Ini adalah contoh tertinggi bahasa Arab yang tak tertandingi dalam makna, kebijaksanaan, dan kedalaman. Bagi mereka yang mengklaim itu bukan dari Allah, Al-Quran sendiri memberikan tantangan. Buatlah satu surah yang sepertinya, tapi tidak ada yang pernah berhasil, bahkan tidak satu surah pun. Tantangan ini masih berlaku sampai sekarang. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummi. Dia tidak bisa membaca atau menulis. Namun dia membawa sebuah kitab yang begitu dalam, begitu sempurna, dan begitu bebas dari kontradiksi, baik secara linguistik maupun ilmiah, sehingga terus membimbing seluruh umat manusia. Pesan yang dibawanya mengubah hati dan seluruh masyarakat, dan bahkan hari ini, itu terus bersinar dengan cahaya ilahi yang sama.